Kamu 1, 2, 3, 4 Vita Ranger kirimin ke grup komunitas, grup Jombang. Yang bos nggak ada adminnya, yang bos nggak ada ya kirimin. Nah terus kemarin itu pas Pak Haji agak gerah, ya, sakit. Ini ngubungi Pak Bayangin bos, yang disantet 11 orang. Di sini berobat 11 kamar full semua orang yang disantet. Aduh. Nah, korbannya kalau ke bos saya dipotong, dalamnya kawat berduri. Di mana-mana kan kawat berduri kan buat pengaman pagar kan. Ini ada di perutnya kerbau saya. Sapi saya dalamnya kelereng. Kelereng semua. Ya sayanya tumbang lah. Ya sempat Pak Haji Marco ngasih informasi, jadi gula darahnya agak naik gitu, katanya istirahat dulu gitu. Jadi gak jadi, akhirnya terus ini papanya panggil gini, "Ma, mau puasa Pak Haji, praktek apa enggak ya?" Praktek. Jadi akhirnya cari pinjaman lah Bangkit lagi ke sini ini. Nah, alhamdulillah telepon Mbak Tanti kan, saya ke grupnya Mbak Tanti itu. Terus habis gitu bisa Bu, kalau ini enaknya itu setelah sembuh aja Pak Haji enakan gitu. Nah kemarin itu terus akhirnya kesini. Alhamdulillah bisa kesini Pak Haji. Bapak sehari-harinya apa kegiatannya kalau boleh tahu? Jadi saya ini di Surabaya cuci mobil. Ya, ganti oli. Sekarang olinya sudah tidak bisa kulaan, jadi karena uangnya sudah habis. Ya, saya mohon maaf. Jadi istilahnya saya ini mau cerita panjang lebar ini takut melanggar pasal KUHP Undang-Undang ini RDAY yang pasal 18 ini tadi. Komen. Ngeluh. Saya ini mikir. Bingung jadinya, ini gimana menyampaikannya ini? Komen, ngeluh, mikir, ya apa? Ceritain nggak apa-apa. Itu rajanya komen datang tuh. Bawa itu punjungan. Jadi, terus sudah ya jujur aja. Cuma mobil, Pak. Rumah saya ini kan sudah habis semua di Citabang. Ya. Jadi, sekarang saya ini kan ngontrak, sudah ada 5-6 tahun yang lalu sudah ngontrak ya. Jadi dan terakhir ini rumah saya yang di Bali ini yang ada puranya ini mau dieksekusi minggu depan. Ya keluarga ini sih sebetulnya tanya Sony, ada puranya ini yang pisang kayak gini belinya di mana gitu. Disesalkan gitu. Pisang emas nih, kasih tau Sony nih. Bapak mau ini gitu, beli standar nih. Terus? Nah, saya pikir gini aja, sudah pasrah sudah. Jadi kan rumah Bapak di Bali? Iya, ada puranya itu kan, Pak Haji. Ada puranya? Iya, kan itu satu jaminan di Bukopin sekitar 17 miliar gitu. Rumah Bapak? Iya, jadi sudah habis semua saya ikhlas. Kalau rumah saya ikhlas. Nah, tinggal satu. Maksudnya rumah Bapak dijaminin buat pinjaman? Iya, dibohongi temen. Suruh beli pabrik nggak jadi. Saking blow-onnya ini tadi. Oh iya. Oh yang saya suka bilang blow-on tuh berarti Bapak. Oh blow-on. Nyindir saya Pak Haji. Jadi aduh tapi ya semua apa namanya ya mungkin ini sudah apa ya, sudah kehendak Allah ya, kita harus legowo ya. Saya legowo juga, termasuk istri saya juga banyak dengan ilmu RDAY ini mulai belajar untuk bisa legowo menerima keputusan Allah, walaupun ya dalam hati kadang-kadang berat sedikit, juga. Ada sedikit yang ini ya melanggar gitu, tapi kan kata Pak Haji tak dengerin gitu. Gak apa-apa kamu. Itu mbaknya orang Lamongan. No, Jawa Timur. Ini orang Surabaya nih. Iya, dekat ini. Putri. Lamongan. Iya. Hobinya makan soto mulu. Iya, soto Lamongan terkenal. Enak soalnya. Enak. Ya itu kata Pak Haji kan saya dengerin, kamu makanya harus melaksanakan sholat taubatan 18. Itu yang untuk menggugurkan kamu sehari-hari melanggar ini tadi Pak. Jadi tiap hari itu Pak. Mulai dulu yang 10 juta itu 7 sifat. Terus berubah lagi jadi 18 ini. Waktu ya 10 juta kita ini yang di dekat toilet ini dulu privatnya. Pernah juga kita ikut itu. Jadi 4 kali saya bisa bersowan dengan Pak Haji. Dituliskan Pak. Yang nulis 7 sifat itu. 7 sifat itu. Jadi
ada apa sifat berharap, takut atau apa gitu. egois itu kan dulu. Tapi sekarang kok nggak ada, gantinya mengeluh, gundah, gelisah. Itu apa Pak? Saya nggak pakai kertas sesapal itu. Nah jadi ya sebetulnya dengan RDAY ini ya kita juga banyak sedikit banyak juga sudah ada manfaatnya lah. Iya. Jadi terutama dulu nggak pernah sholat, saya sholat, ada imam. Iya. Walaupun masih 4 juz per malam. Jadi untuk 12 juz masih belum. 2 minggu tuh khatam loh Pak saya. 2 minggu? Iya. Tapi jadi udah berapa kali khatam itu, cuma jangan bahasa Indonesia Pak. Saya kan nggak pernah dulu waktu kecil sampai saya punya anak 4 itu sampai udah menikah belum pernah sholat saya dulu. Karena suami ada masalah dengan punya perempuan ya. Akhirnya dia merasa bersalah. Akhirnya dia dengan hatinya sendiri masuk Islam. Saya enggak maksa Pak Haji. Jadi alhamdulillah doa saya dikabul. Saya kalau malam mau tidur kan. Jadi waktu nikah belum masuk Islam. Tapi kembali karena punya pura. Saudaranya bilang gini, kamu sudah menikah berumah tangga, kamu harus bisa ngurusi pura ini gitu. Ya akhirnya saya berdiam diri Pak, sudah menikah punya anak 1 mau bercerai. ya udah dilakui aja gitu. Sampai anak-anak itu bapaknya bilang gini, udah dosa itu saya yang nanggung. Anak-anak panggilkan guru ngaji. Jadi anak-anak tuh tiap sekolah itu bisa ngaji itu temennya gini, loh kamu orang Bali kok bisa ngaji? Mama saya orang Muslim gitu lah, maksudnya orang Jawa gitu, papa saya yang ini. Jadi anak-anak lulus semua kalau ujian ngajinya pinter, sholatnya pinter. Ya, saya sempat juga waktu mau naik haji, saya pamitan dengan keluarga di Bali bahwa saya sudah hijrah ke Muslim, mau naik haji 2015. Terus saya disumpahin lah. Saya juga apakah dengan sumpah ini terus seperti ini gitu saya disumpahin loh, kalau kamu begitu sumpahin kamu pasti nanti akan miskin begitu. Lah apakah ini kaitannya juga saya nggak tahu Pak Ji ya. Tapi sudah meninggal yang nyumpahin. Yang nyumpahin meninggal. Saya nggak tahu apakah ada kaitannya ya sehingga memang betul-betul saya habis bahkan ya sudah ngontrak. Nggak punya apa-apa Pak Ji, mobil nggak punya. Padahal anak-anak sukses Pak Ji ya. Kan saya dengar itu pernah gini. Anak saya sekolah kan jadi dokter, anak saya nomor 2 dokter spesialis dalam. Anak? Iya. Nomor berapa? 2. Nomor 2. Dokter spesialis apa? Penyakit dalam. Oh, penyakit dalam. Jadi 4 rumah sakit sama sekarang malah jadi dosen di Trunojoyo Madura. Jadi prakteknya di mana? Apa? Prakteknya di mana, dokter? Al-Irsad Surabaya, terus di Lamongan itu Fatimah. Terus apalagi Denisa. Jadi nomor 1 apa kegiatannya anak? Nomor 1 ini Pak, yaitu koperasi. Ganti-ganti ke bank. Habis ke bank jadi koperasi ya. Laki perempuan? Laki semua 3. Oh 3. Perempuannya cewek ini masih bontot. Ya. Nomor 2 dokter. Spesialis penyakit dalam. Ya. Nomor 3-nya apa? Ini sarjana hukum. Legal sekarang kerja di perusahaan makan ternak Pokpen di Jakarta. Pokpan. Iya, Pokpan. Si bontot? Ini ITS industri. Sekarang lagi magang. Saya minta sabdanya supaya pasti. Lulus wisuda ini loh Pak. Iya pasti. Iya. Jadi wisuda. Intinya begini Pak Ji. Jadi ya saya tidak mau menyinggung pasal 18 tadi. Yang jelas penyakit saya sudah kronis ya hampir 2 tahun saya jadi pasien RDAY ini. Saya harus menjalani apa? Gampang. Jadi saya kan lihat YouTube-nya Pak Haji yang bisa kayak sedekah ekstrim ya. Sudah jalani semua. Kalau sedekah ekstrim kita tidak mungkin bisa ya karena kondisi keuangan. Tapi ibadah ekstrim yang bisa kita laksanakan. Sedekah subuh. Cuma yang Jumat ini nggak bisa Pak Haji, hasilnya cuci mobil berapa, nggak bisa yang ini. Tapi berusaha yang 50 tiap
hari. Setiap hari kita transfer ke sini Pak Ayi. Jadi jadi apa yang salah dengan diri saya dengan istri saya ini? Saya kan tidak punya indera ke-9 ya Pak Haji ya, cuma inderanya indera ke-7. Apa ada yang nutup? Apa yang ada katanya loh Pak Haji, saya ke Kiai ya, itu sampai kadang sanyo tuh bunyi sendiri. Jadi saya ke situ, orang Balinya datang ini, gitu katanya gitu loh Pak Haji. Cuma saya kan sanyonya bunyi sendiri, loh, kelihatan bunyi sendiri. Itu. Ibu ngomong sanyo. Sanyo. Iya. Saya kan namu ke rumahnya tamu RDAY. Iya. Ngebel nggak keluar. Saya otaknya jalan. Saya nyari sanyo. Sanyonya saya buka kerannya. Jadi mesinnya nyala. Terus pemilik rumahnya jadi keluar. Kok sanyonya bunyi? Iya, kok sanyonya bunyi. Dipikir kok aneh gitu ya? Iya, makanya ada setannya. Katanya rumahnya tuh serem. Sanyonya suka bunyi. Oh gitu ya. Iya, kayak punya saya ini. Nah, saya namu tuh pasti nonton tuh. Tamunya RDAY. Dia sakit. Iya, Pak. Sakit kista leper. Dia sakit kista leper. Dipotong kerbonya yang harga 1 miliar, tedong bungo. Dalamnya ada bajunya dia. Bajunya dia, ada kawatnya, ada pakunya. Nah, saya namu ke rumah dia. Assalamualaikum. Nggak keluar. Nggak keluar dia. Assalamualaikum. Saya lihat tuh ada sanyo. Ibu ngomong sanyo, saya deketin sanyonya, saya buka kerannya, bunyi ke mesinnya, keluar dia. Saking dia ada setan. Dia lari takut. Kalau ini lagi omong-omongan gini, sanyonya bunyi. Dia tuh masih pakai daster Pak. Daster, nggak pakai BH, mungkin nggak pakai celana kali. Lari-lari. Yang untung banyak siapa yang menang banyak? Saya. Alhamdulillah. Itu petunjuk dari ibu. Nyalakan sanyo. Ibu tuh ngasih petunjuk saya dari Surabaya. Gitu ya. Iya. Jadi saya nyalain sanyo. Kan kedengeran sampai dalam. Jadi waktu saya assalamualaikum tuh nggak kedengeran. Saya lihat nih ada sanyo. Oh, cara manggil tuh pakai sanyo. Saya nyalain tuh kerannya sanyonya. Kan ada stop kerannya, saya buka. Tak, keluar kan pembuangan. Pembuangan keluar, bunyi tuh sanyonya. Nah, dia takut. Keluar dia pakai daster. Kok bunyi sendiri? Iya, bunyi sendiri. Berdua. Anak kan dia tinggal berdua sama anak ya, putrinya. Tinggal berdua sama putrinya. Dua-duanya nggak dia pakai BH. Dua-duanya nggak dia pakai celana dalam. Alhamdulillah. Saya nggak pakai loh Pak Haji. Ya! Saya nggak usah nyalain sanyo, nih udah nggak pakai BH. Kata Pak Haji gitu. Iya, jangan. Supaya terkabul. Iya. Dan juga sampai tiap mau ini Pak Haji, kalau saya bangun tidur kan katanya bikin asinan itu kan Cebokan. Sebelum kencing ya. Tapi saya tuh tiap bangun kencing Pak. Oh iya. Jadi gak bisa, akhirnya papanya Papa kan gak kencingan, bikin apa? Jadi saya minum. Jadi kalau saya ini doanya gini, Alhamdulillah nyebut Pak Haji itu ya, Alhamdulillah atas ridho Allah, sedangkan doa anak yatim. Niat saya meminum air cebokan suami saya, lalu jabang bayinya, papanya, semua yang jelek-jelek, yang jahat ada dalam tubuh saya, ilahi jabang bayar Widya Studi, binti almarhum Mustafa Satu akan keluar sendiri. Iya, dengan inisiatif sendiri. Jadi saya sebutnya minum airnya suami gitu.
Soalnya saya sendiri nggak bisa, Pak. Dan saya kemarin nih Pak Haji ya memang ya mungkin ilmu CD yang dibalik ya. Waktu saya habis beli tiket Rosalia mau ke sini, berangkat sini, saya di bypass itu ada cegatan. Kaget saya, waduh, langsung dimasukkan. Ini kan punya SIM. SIM saya kan nggak punya, kalau sepeda motor udah itu cuma SIM mobil aja. Terus pajaknya juga mati. Alhamdulillah, saya baca gitu, saya sadar, saya ngetes ilmunya Pak Haji. Bismillah. Saya akhirnya merepet ke sebelah kanan, jalan kan, saya nggak mau berhenti, takut kita, wah ini sudah dicurigai kan gitu ya. Tapi untungnya pakai helm ya. Ya, saya gini, merepet, loh nggak diperiksa Pak. Oh, Bapak melipir. Ya, melipir saya gini. Boso Jawa ini melipir. Minggir, alhamdulillah nggak diperiksa saya gini. Waduh, ini sempat gitu saya gini. Waduh, udah langsung dimasukkan sama mereka nggak bisa Pak Haji. Oh, saya sampai bahasa Jawanya sampai bersmili. Allah selalu melindungi hambanya gitu saja. Jadi selama kadang itu kan ya lumayan sidang juga. Jadi selamat juga akhirnya kayak itu. Saya sudah semua ditangkap bisa sampai, waduh, ini kena ini saya ini tidak berdaya saya gitu. Akhirnya melipir-lipir tidak diperiksa, tidak disetep. Ya pelan-pelan jalan aja itu. Jadi yang manfaat dari EDAI walaupun masih belum seberapa. Gitu-gitu cabul Pak Haji. Terus kalau cari tangan juga masih kabur, tapi tidak bisa mengembalikan. Pernah teman saya nanti saya ajarin. 1 tahun yang lalu itu saya pinjami uang waktu THR anak buah. Kemarin tiba-tiba muncul dia nyuci. Kaget saya, waduh ini duitnya belum tak kembalikan. Wis tak salamin aja sambil digosok-gosok. Deketin langsung, tak sambut dia. Wis dia marah-marah. Kamu itu gimana sih pinjam uang? Dari lebaran yang kemarin sekarang nggak dibayar, katanya 1 bulan. Sepurane sih. Ini sih belum ada duit, nanti kalau ada pasti, wah kamu itu ngomong aja sing genah. Wis tak salami gitu, dia tidak ribut-ribut, ya sudah terus nyuci mobil. Jadi ya kalau saya pikir-pikir kalau utang-utang sih lancar, nggak bisa ngembalikan, lama-lama orang pada waktu minjam kan gitu. Pinjam itu kan nggak ngasih lagi Pak. Gitu ceritanya. Butuh. Dan istri saya ini kalau cucu rewel, dicamain, batuk Pak. Anak cucu itu batuk. Waduh, saya ini sudah siang nggak tidur, malam nanti jam 12 bangun. Ini batuknya sampai mendelik gini Pak. Terus akhirnya saya gini, celana dalam yang 9 hari pakai kan saya nyimpen Pak. Di rumah, di toko tak taruhi, di rumah juga taruh untuk sehari-hari itu juga. Tak kalungi ya nak gitu. Iya, terus sama tak bilangi nyebut nama Allah sama Pak Haji itu pasti sembuh, nggak batuk lagi, nggak kumat lagi. Sampai sekarang nggak kumat. Gigi juga gitu saya, gigi itu tak gituin. Jadi meskipun palsu, meskipun yang nggak palsu nggak akan kumat saya bilang gitu. Iya, lama-lama habis ya Pak. Nah di toko ini juga gitu nyuci, kan tak tinggal kesini Pak Haji, nyucinya sepi. Biasanya kalau sore kan mau pulang kan tak gosokin itu, pakai 9 hari. Kontrol gede juga terus, itu kan gitu, pasti rame-rame gitu. 2 hari nanti lihat laporan berapa? Waduh, cuma dapat 15 mobil. Wah ini bayar bank titil aja sudah habis belum untuk makan ini. Jadi gitu. Kita lihat sini tadi laporan berapa dapat nyuci? Cuma 15 Mas. Biasanya kan bisa 25, itu kan lumayan gitu. Biasanya saya di sana kan tak gosokin, tak siramin air yang belum, kan sebelum pipis itu kan harus. Masih ada celana-celana yang saya taruhin papanya bareng. Kok masih itu ya kan nggak ada orangnya Pak. Gampang tas ajarin ya. Siap. Jadi ya. Sama rumah ini saya harus tahun ini loh Pak, tahun 2006 ini besar saya harus punya rumah. Bisa. Ya. Jujur aja saya berangkat sini ini kontraan Bang Titil ini pinjam mau tak pakai bayar kontraan. Tak buat Pak Suwit kesini wis berangkat aja lah sudah bismillah gitu. Kan sudah saya bayar 14 juta kurang 2,5 gitu loh. Jadi saya ngambil Bang Titil tak buat sangu sih. Oh iya, nggak apa-apa. Pokoknya Ibu nanti saya ajarin ya sama Bapak ya. Pak. Iya Pak. Jadi intinya Bapak kan
pertanyaannya ke saya, kenapa hajat saya yang besar kok belum terkabul? Iya, betul. Pertanyaan gitu kan? Iya, betul, Pak Haji. Tapi yang hajat Bapak yang kecil-kecil sudah terkabul. Iya, betul ya. Yang batuk, yang Iya. sakit gigi, Iya, betul. yang nggak ketilang polisi, Iya, betul, Pak Haji. ya kan, yang badannya panas itu terkabul yang kecil-kecil. Iya. Kenapa kok yang besar 10 miliar belum terkabul? Betul ya, Pak Haji. Ntar saya ajarin ya. Iya, Pak Haji. Oke? Sama Iya, kan siap. ada ini apa? Ada sayembaranya Pak Haji yang 1 miliar. Oh iya, beres. Saya ikut. Boleh. Iya, Pak Haji. Boleh. Ntar saya ajarin ya. Ya. Iya, Siap. Yuk, Bapak, mic-nya mana? Udah. Nama, tinggal di mana, hajatnya apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nama saya Murdoko, asli dari Depok. Aslinya sih dari Murdoko. Pekalongan aslinya. Oh, Pekalongan. Ya, tinggalnya yang di Depok, Pak Haji. Oh iya, umur berapa? Umur 64. Oh iya, sehari-harinya apa? Sehari-harinya jualan ayam sama tempe, ayam potong. Ayam potong. Mentah ya? Mentah. Oke, jadi Bapak beli ayamnya hidup, Ya. dipotong di rumah, Ya. nanti dijual ke pasar. Ya. Oh iya. Sama tempe. Mm-mm. Tempenya bikin atau ngambil dari pengrajin? Bikin, ada yang kerja. Oh, di rumah bikin tempe. Ya. Oke. Terus apa hajatnya Bapak nih maksain ke RDAY? Hajatnya itu Pak, ya saya dulu waktu usaha lagi maju, ya lagi maksimal, itu ya tempe habis kacang sekintal setengah Pak. Ya sekarang ya tinggal 40 kilo. Bikinnya? Ya, ayam dia dulu habis ke 150 bisa nyampe ke 200 Ekor. Sekarang apa 10 ekor Pak, kadang habis kadang enggak. Nah, itu yang ya saya rasakan sejak ada corona Pak. Nah, itu jadi udah mulai ya corona kan beban masih gede Pak. Cuman penghasilan kan makin menurun. Nah, itu mobil, 2 mobil habis kejual buat nombokin, ya kan. Nyampe rumah ini juga kejual juga. Ya habis. Nah efeknya Pak, ya makanya saya ngikut ya dengerin gitu di YouTube itu mau ke tempat Pak Haji minta pencerahan. Nah waktu itu saya udah kesini ke pencerahan. Ya habis itu mau nanya apa-apa, ya waktu keburu habis. Tapi nggak tahu waktunya ya berapa jam-jamnya itu. Enggak sih, cuman enak ya dengerin Pak Haji ngomong, jadi udah waktunya udah habis, ya udah nggak apa-apa. Lah yang keduanya kita nggak ketemu sama Pak Haji, Pak Haji lagi begini, lagi privat, ya saya cuman ya ngasih anak yatim aja. Oh iya. Udah saya ya langsung pulang. Oh iya. Ya anak ketiganya ya ini, ya ketiga kali ini Pak. Nah yang masih saya mau tanyakan, kenapa dulu bisa 200 ekor sekarang cuma 10 ekor? ya Kenapa dulu bisa 2 kintal sekarang cuma 40 kilo? 40 kilo. Ya. Kenapa? Nah itu Saya jawab ya, kenapa itu bareng sama ini satu. ya. Yang keduanya, Ya. ayah ini menahan emosi orang perempuan Pak. Bapak Ya. nahan emosi istri. Nah emosinya kan orang perempuan kan ini Haji, ini kata Pak Haji bilang kan, emang orang perempuan ya kalau orang laki nggak ada duit ya mulut yang nyap kan itu. Ntar ya giliran orang laki udah punya duit, ya kata Pak Haji, istri saya aja dia tidurnya di bawah ya selakangan Bapak. Iya. Apa bener? Bener. Nah ya pingin. Istri saya Pak itu hobinya ngemot alat kelamin saya. Nah yang jadi ya benggala Pak, saya kan dengerin YouTube begitu, mau
ya datang nih ke sini nggak disetujuin. Istri. Ya sama istri sama anak. Semua Punya Pak aja nggak kan. pamitan. Iya kan waktu saya diriin RDAY nih. Kan nggak ada yang setuju. Istri saya nggak setuju, anak saya nggak setuju, ibu saya nggak setuju, kakak saya nggak setuju. Nggak ada yang setuju. Kenapa? Karena kan saya SD Impres. Bukan kiai, bukan habib, bukan saya cuman haji aja tahun 2000. Haji tahun 2000. Titel saya cuman haji tahun 2000. Tak bisa dibilang sama istri saya dibilang sama anak saya dibilang sama ibu saya dibilang sama kakak saya. Saya lahir tahun 70. Ya. Usia saya 24 tahun, saya udah jadi direktur, Pak. Di bank. Alhamdulillah. Nah, berarti saya bisa dong bikin RDA ya, saya bilang gitu. Orang umur 24 saya udah jadi direktur kok di bank, di Citra Geraha lantai 10, di Gatot Subroto saya udah jadi direktur. Usia saya 24. Masa saya nggak bisa? Itu nanti orang nanya kamu neranginnya gimana katanya gitu. Ya neranginnya pakai ilmu kearifan lokal lah. Mana orang percaya katanya. Percayalah. Harus percaya dan pasti percaya. Kamu kan SD, pasti percaya. Percaya tuh ada presiden, ada menteri, ada kapolda, ada pangdam, ada dirjen, ada danjen, ada gubernur. Tuh pada datang antri, coba aja lihat. Jadi nggak taunya Pak, keyakinan harus nomor 1. Siapa nyangka Pak Prabowo bisa jadi presiden 2024, 2025, 2024, 2022? Nggak ada yang nyangka. Orang dari pemilihan waktu Partai Golkar dia mau jadi presiden nggak jadi. Ya berapa kali jalan jadi wakil presiden Megawati nggak jadi. Tapi kan dia bangkit lagi, ijab lagi. Bangkit lagi, ijab lagi. Bangkit lagi, ijab lagi. Bangkit lagi, ijab lagi. Berapa kali tuh? 5 kali dia ijab. 5 kali bangkit. Lah kita baru berapa kali? Bangkit bos. Begitu juga saya sama istri saya. Tapi setelah saya udah naik Robicon, naik Hummer, naik Alphard, naik mobil Dodge Journey, Pajero saya 3, Fortuner terbaru saya 3, CR-V hybrid saya 3, baru anak saya percaya. Ya taklok kok ya. Iya. Nah itu saya Pak. kemarin anak saya bilang, Papa, aku pengen ngambil spesialis saraf. Kalau penyakit dalam kan Papa ada pasiennya dokternya. Sakit jantung ada pasiennya dokternya. Paru-paru ada pasien dokternya. Anestesi ada. Saraf Pak, entar ada. Kok ada? Iya nanti ada. Bener, Ibu Dewati berobat. Ibu Dewati berobat. Iya, nggak taunya putrinya spesialis saraf profesor konsultan lagi di UI. Alhamdulillah tuh kemarin direferensiin. Udah anak saya ngambil saraf, spesialis saraf. Yang kecil ya Pak? Yang nomor 1, yang nomor 2 ngambil itu kandungan. Yang 3 masih umum. Jadi nomor 1 kuncinya harus yakin. Jadi Bapak harus pasti cair 10 miliar. Pasti cair 10 miliar. Pasti cair 10 miliar. Pasti. Pak, maaf ya. Tadi ada orang Luwuk Timur, Makassar. Jadi dari Makassar masih ke dalam lagi Luwuk Timur. Dia tinggalnya di hutan. Ya, di dalam hutan. Berkebun. Tapi dia nonton YouTube saya. Itu subhanallah Pak, jalannya ada aja. Dari Luwuk Timur ke sini itu biayanya nggak murah Pak. Tiket aja pesawatnya aja harganya 1,8, hampir 2 juta tiket pesawatnya. Itu berangkatnya doang, belum pulang pergi. Yang promo, yang nggak promo 4 juta. Iya, yang nggak promo 4 juta. 2 orang 8 juta. Iya, belum ketipu dia. Dia kan ketipu. Jadi dia pesen cari tiket yang murah.
Nggak taunya pas ke bandara dicocokin nggak ada. Dari Luwuk Timur Pak dia berjuang, dia praktekin ilmu RDAI udah luar biasa. Tadi baru datang ke sini. Saya bilang, udah, Bapak sama Ibu tidur di sini. Besok ikut di Jogja. Saya bilang, saya kasih gratis. Tiketnya harga 1 juta kan, pulang pergi Jogja. Saya kasih duit 1 juta. Ibu ikut, Bapak ikut. Karena di Jogja ada testimoni Mbak Nadia hajat cair 1 triliun. Ya, Mbak Nadia hajatnya 1 triliun cair. Haji gratis Mbak Nadia, umroh gratis, mobil gratis, rumah gratis, motor gratis. Ini yang terakhir nih Pak. Suaminya gratis. Jadi dapat suami baru dia. Alhamdulillah. Nah besok dia ngajar di Jogja, acara besok di Jogja. Bapak harus ikut. Pak, duit saya kan buat pulang. Saya bilang, udah tenang aja. Pulang saya ongkosin. Berapa tiketnya ntar dari saya semuanya. Pulang sampai Luwuk saya ganti. Ketipunya saya ganti. Nginep di sini gratis sebulan saya. Nah, Bapak sekarang ikut ke Jogja. Ya, tadi saya kasih tiket. Iya. Berangkat tuh, udah masuk lagi. Dari Makassar. Udah 4 kali ke RDAI nggak pernah ketemu saya. Karena saya lagi sakit. Saya lagi di opname. Kan soalnya bayangin Bu, Pak, maaf. Pasien 11-11-nya disantet. Apa nggak oleng saya? Kaki saya bisa segede gajah. Ini sekarang udah normal. Dianya sembuh, sayanya sembuh. Kok iso no? Waduh. Ya, itu tadi penyakitnya di situ. Iya. Makanya saya bilang, potong kerbau. Pasti ini ada santetnya di kebo. Di perut kebo, pasti ada santetnya. Bener Pak, kebonya dipotong, dalamnya mau tahu kawat berduri. Paku. Bagus nggak datang sama obeng ya. Ini ono buka bengkel nang jero. Jadi Bapak mau tahu gak sama Ibu kelemahannya? Karena Bapak kelemahannya tidak mengaminkan takdir Allah. Bapak, Ibu, Bapak tidak mengaminkan takdir Allah. Kan ayatnya gini Pak. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku. Di Al-Quran ayatnya gitu Pak. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku. Keluar. Dan cari Tuhan selain aku. Itu ayatnya keras Pak di Al-Quran. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Nah, hampir 100% tamu-tamu RDAY dan yang bukan tamu RDAY yang terpuruk, makin terpuruk karena dia nyalahin COVID dan pandemik. Padahal COVID dan pandemik itu ciptaan Allah. Bukan kesalahan fatal. Tapi kan kita selalu, iya nih usaha gue terpuruk gara-gara COVID. Itu langsung dicatat sama Allah. Langsung terpuruk. Nggak boleh. Justru saya dengan COVID, saya bisa kaya raya Pak. Dengan adanya COVID, pabrik obat, farmasi, kaya raya Pak. Dengan adanya COVID, orang jualan minuman galon, minuman itu mineral, kaya raya. Kenapa? Karena Wisma Atlet kan penuh tuh, orang pada minum. Dengan adanya COVID, orang yang jual alkes, soge, kaya raya. Dengan adanya COVID, susu cap beruang, laris. Dengan adanya COVID, minyak kayu putih laris. Dengan adanya COVID, jahe mahal. Jahe imprit mahal. Jahe merah itu. Waktu itu ramenya gitu, jahe merah. Jahe merah rame. Dengan adanya COVID, semua yang namanya toko obat naik. Iya, jadi jangan. Nah, kita kelemahannya Bapak, Ibu dan Bapak menyalahkan kondisi. Padahal kata Allah itu semua atas seizinku.
Karena apa? Karena pabrik farmasi setiap hari sedekah subuhnya ke RDI nggak putus. Karena yang punya itu apa namanya tuh yang dulu bikin apa? Yang buat ya sanitizer apa? Iya. Ya, itu cairannya apa namanya? Mahal ya. Ya, itu sedekah ke RDI sama masker. Itu pesen ke RDI, fik sedekah ke semua pada sedekah Pak ke RDI. Makanya kan kita ijabin tiap malam. Sogeh Pak. Nah, kenapa kita nyalain COVID? Orang hampir Pak kalau saya lihat tamu RDI yang pada nyalain COVID, yang nyalain gara-gara pandemik, usaha saya jadi turun. Itu ucapan adalah doa. Bener Pak turun. Nggak boleh. Justru dengan adanya COVID luar biasa. Bapak coba lihat. Dengan adanya COVID kan pabrik farmasi kan 3 sip. Masker 3 sip. Itu yang buat cuci tangan apa namanya? Ya, laris. Ya kan? Sekarang boro-boro laku. Nggak ada yang laku tendang. Biasa murah jadi mual Pak. Apa? Biasa murah kan yang itu apa? Iya. Merek-merek apa itu? Ya, sabun mandi Dettol, sabun mandi mahal. Semua orang pada bawa sanitizer. Semua. Dulu Pak kalau kita naik bus ada itu tutup, kalau Hasim bubar satu bus. Nggak ada yang batuk. Jadi intinya gini Pak. Coba Bapak tobat, minta sama Allah, mohon tobat. Ini semua bukan karena pandemik, bukan karena COVID, tapi ini atas izin Allah. Jadi kalau bisa COVID diperpanjang, pada minta diperpanjang lah, ya kan? Yang korupsi kan pada itu, nggak pada di penjara. Di penjara ya baru sekarang ya. Kenapa? Ya nah kan? itu ya. Waktu munculnya ya penyakit itu, ya saya belum ya nanggapin saya permasalahkan itu belum Pak. Nah awalnya usaha menurun itu, rumah tangga selalu cekcok Pak. Iya, pokoknya gini Pak. Tiap hari nggak tahu ada masalah ini, masalah itu, masalah kecil dia apa gede-gedein. Makanya sampai gini Pak. ribut, berantem mulut mulu. Bapak harus kasih istri duit yang banyak biar istrinya takluk. Semua perempuan dia akan begini kalau dikasih duit banyak. Tapi kalau nggak dikasih duit banyak dia begini Pak. Caranya gimana? Makanya ya saya datangnya ke sini kan kepingin ngerti ke caranya Pak, yang susah Itu kan. dulu Bapak minta maaf dulu sama Allah karena Bapak kan udah lancang. Bapak udah prasangka jelek sama Allah. Kan di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Bapak nggak prasangka baik sama Allah. Caranya apa? Habis COVID kok jadi begini ya usaha saya. Itu Ya itu memang ada Pak. boleh. Makanya kan dulu Pak, zaman dulu itu ada keponakannya Nabi Zakaria namanya Maryam. Dia hanya duduk di singgasana, mulutnya diplester, nggak ngomong dia. Nah ditiru sama Nabi Zakaria 3 bulan 99 hari plakban, hamil istrinya yang mandul. Nah coba bapak, ibu, bapak mulutnya diplester 99 hari aja nggak komen. Ini kan bapak dan ibu gatal kalau nggak komen. Tapi sekarang insya Allah nggak komen Pak. Iya sama kita juga ya Pak, udah belajar itu. Kalau sekarang bukan komen namanya Apa? cangkem. Ya udah dia ngikutin ajaran dia, apa Oh nyangkem. dari Pak Haji ini Pak. Ya masalah ngucapin alhamdulillah sampai 99 itu udah saya jalanin Pak. Pak, oke, Bapak alhamdulillahnya udah dijalanin, tapi Bapak nggak akan terangkat dari keterpurukan. Kenapa? Karena lukanya Allah tuh belum disembuhkan. Allah tuh luka Pak, merasa dia, kata Allah, lo udah nyinggung gue loh. Kan ayatnya berprasangka baiklah kepadaku, tapi kan kita dipupuk-pupuk. Coba jadi begini usaha gue, nggak boleh Pak. Ini semua
Sebenarnya Bapak tahu gak kenapa terpuruk? Ibu terpuruk. Itu doa saya tiap malam kalau tahajud biar Bapak dan Ibu pada terpuruk. Karena kalau nggak terpuruk nggak bakal datang ke RDAY. Ya mesti kesini Pak kalau berhasil. Sebagai guru saya. Gak mungkin nggak kesini Pak. Jadi Bapak, Ibu tinggal minta ampun aja dulu sama Allah. Ampuni saya. Pernah ya Pak ya? Lah buktinya belum terkabul. Iya, minta ampun udah. Lo gini, udah ampun, buat lagi. Udah ampun, buat lagi. Udah tobat, buat lagi. Jadi namanya tomat, betul? Apa itu tomat? Tobat kumat. Katanya pas lahiran, Pak, ojo menteng mane yo Pak. Besok menteng mane, ping loro. Pak, wis loro wae Pak. Menteng mane, ping telu. Pak. Loro. Meteng mana ping papat? Oh, cangkemmu kata. Jadi lo tuh tobat, ngomong lagi. Tobat, coba selama tobat jangan ngomong lagi dalam hari ini prasangka jelek ke Allah. Jadi tobat yang telanjang itu Pak Ji. Iya, pertobatan, mohon ampun, tapi udah jangan. Ya pancing-pancingnya itu ya, dari orang perempuan nih Pak. Ya mancing-mancing emosi, mancing-mancing ini itu, mancing masalah. Jadinya ya tadinya sholat ya tobat udah ya, saya pelajari. Itu tetap nyap ada aja gitu permasalahannya sama. Ya saya waktu pertama nih kesini kan ya mandi pandan. Udah ya saya ya udah jalani sebulan ya perkiraan gitu 2 bulan ada ngomel mulu Pak, kalau istri Bapak nggak goda, gue nggak setuju. Semua perempuan Pak, mulutnya begitu. Karena perempuan mulut atas akibatnya jadi ribut. Tapi kalau pakai mulut bawah hasilnya manut, menurut, katut. Karena istri Bapak belum tahu ilmu RDAY, ibu yang udah tahu, ibu bisa praktekin. Nah, Bapak jangan pasang Pak pakai kapas begitu. Saya juga begitu Pak. Ibu saya lebih sadis lagi. Tutup gak tuh kandang RD? Tutup. Bikin susah aja. Orang pada berobat gratis, orang susu dibayar 100.000 kok seliter. Kok orang berobat pada nggak mau bayar? Tutup. Nggak saya tutup Pak. Tetap aja saya bikin terus. Terus saya bikin tahun 2000 Pak. Ini ngerintis tahun 2000. Sekarang 2026. Jadi kalau orang bilang RDAY kok masih bertahan 26 tahun bos, seperempat abad. Iya betul. Nggak mungkin lah, kita kuat. Walaupun anak yatim RDAY diambil, dicolong. Tamunya RDAY dicolong. Ustadznya RDAY dicolong. Supirnya dicolong, pendampingnya dicolong, anak yatimnya dicolong. Uangnya RDAY dicolong. Tapi kita masih bertahan. Nggak satu loh Pak yang nyolong. Kakap-kakap, awalnya dia datang ngemis-ngemis, akhirnya jadi maling. Tapi kita tetap masih jalan, tenang aja Pak. Jadi kalau saya lihat, Bapak tuh kegoda sama setan. Ya, salah satunya ke pancing. Ya saya akuin apa kegodaannya. Apa bertubi-tubi sih Pak? Ya biarin, Bapak masih diserang sama istri. Saya yang nyerang tahu istri, anak saya 3, ibu saya, kakak saya. Nih 6 lawan 1. Sekarang Bapak lihat, ibu saya, ada kakak saya, istri saya tenang aja, Bapak jangan saya takut. juga 6 Pak, termasuk istri. Ya udah biarin, kalau lo gak kuat lo terpuruk, percuma kalau gua ajarin. Ya mancing-mancing emosi Pak. Lawan Pak, saya juga lawan, kuat. Kalau menurut Pak Haji, saya ini sebagai istri gimana ya Pak Haji? Bapak, Ibu tobat dulu sama Allah. Nah, maksudnya gini Pak Haji. Jadi saya sama suami itu Pak Haji, karena suami sudah masuk Islam, kan saya merasa pasti saya di akhirat nanti saya kalau meninggal surga ya. Tapi dengan ini suami itu sering membuat ini Pak Haji, maksudnya masalah cuma saya kayak gini, Pak aku saking aku ngikuti ilmunya Pak Haji, saya bilang gitu Pak Haji. Karena saya mau ML, tak aja ML ya. Dia nggak pernah Pak Haji.
Tapi memang keadaannya gini, kontrakan ini kan cuma 2 kamar Pak Haji. 1 kamar itu kecil penuh dengan, dulu rumah kan besar Pak Haji. Nah, akhirnya sama anak perawan, sudah perawan ini nanti jadi 1 Pak Haji. Jadi kamar 1. Ya, gimana mau MR Pak Haji? Kalau baru anak saya kuliah gitu, siang-siang tak ajak gitu Pak Haji. Nah, itu aja saya, dan juga kata Pak Haji, papa itu nggak boleh gitu. Kalau saya ngomong gitu ke papa terus cemberut kan gitu Pak Haji. Karena gini, diam-diam perhiasan sudah saya ada masalah ya Pak Haji. Perhiasan ya ada, ini perhiasan. Perhiasan itu hampir 100 juta Pak Haji digadekan. Nah, akhirnya saya bilang gini, Pak, sudah mbok bungai. Iya, engkau tak telepon. Yang lama-lama Pak Haji, hilang Pak Haji, dihilangkan Pak Haji. Jadi nggak jengkel gimana, sudah nggak pernah belikan, saya beli sendiri. Waktu itu kan saya dulu masih mudanya kan sering ngeriditkan ini kan gitu Pak Haji ya. Jadi dia tuh, saya bilang gini, udah saya nggak, kamu kasih uang banyak-banyak nggak apa-apa. Dulu kan masih sukses, kalau kirim oli kan kontaineran Pak Haji. Nah habis itu saya bilang gini, udah cukup buat belanja, saya bilang gitu. Sisanya kamu tabung buat bayar modal. Kan saya modal nggak dari orang tua Pak Haji, modal itu pinjem bank-bank semua kan gitu Pak Haji. Akhirnya saya bilang gitu, loh dihilangkan. Ya Allah Pak, rumah dari orang tua saya juga wis hilang dihilangkan di bank. Sekarang perhiasan terus sampai nggak pakai apa-apa Pak Haji saya. Akhirnya ya wis legowo wis. Dia bilang gitu, wes lah, tinggal 1 usaha di Perak ini. Lek laku, bawa-bawaan uang ini. Wes pama beliau lagi. Ya beliau lagi sekarang Mas, mahalnya kayak gini. Jadi berapa ini cumanan. Jadi saya tuh kadang-kadang gitu, ingin saking saya itu pakai ilmunya Pak Haji, gak mau papa tukaran terus Pak, wis aku lebih baik wis pisah aja sampai gini Pak Haji saya itu. Saya potong ya, potong. Kelemahannya bapak, ibu sama bapak kelemahannya 1. Tidak pernah mengakui bahwa ini semua udah atas seizin Allah. Titik, dah itu aja. Jadi mau itu bahagia, itu udah seizin Allah. Mau itu minus, itu udah pasti seizin Allah. Baik itu negatif, itu udah seizin Allah. Jangan dibahas, ini kan dibahas. Nyalahin suami, nyalahin istri karena dia nggak sejalan, jangan. Ini pasti udah seizin Allah, pasti ada jalan keluarnya. Jadi prasangkanya baik terus ke Allah. Saya juga begitu, pasti udah seizin Allah. Saya nggak didukung sama ibu saya nggak didukung sama kakak saya nggak didukung sama istri saya nggak didukung sama anak-anak saya. Ini pasti udah seizin Allah. Tapi saya lawan, pasti ada solusinya, Ada solusinya Pak. Ibu saya berangkat umroh berdampingin anak yatim. Kakak saya berangkat umroh dampingin anak yatim. Istri saya berangkat umroh bersama anak yatim. Tiap tahun kita berangkat umroh dari tahun 2000. Puncak-puncaknya tahun 2011 sampai sekarang. Pasti udah seizin Allah. Sekarang guyup. Istri saya ke kandang, betul? Dulu boro-boro. Peduli amat lu. Nggak ada. Kira-kira godaannya begini Pak. Saya kalau dimarahin sama istri. Ya sekarang istri marah bapak udah seizin Allah belum? Udah. Ya saya udah terima nangkep, dulu. Pak. Bapak ya, terima dulu. Mulutnya cangkemnya di plester. Sehari aja cukup. Itu enggak Bu. Hari ini masih ini aja, ini mulai misalkan gini Pak, misalkan bapak terkabul ya. Misalkan bapak terkabul cair 10 miliar. Saya yang nentang Allah. Jangan dikabulin dulu. Ya. Saya duluan yang nolak. Misalkan bapak sama ibu nih mau cair 10 miliar. Saya dulu yang nentang. Jangan kabulin dulu Allah. Saya nggak setuju. Maksud saya terima dulu bahwa ini semua udah seizin Allah. Ini semua udah seizin Allah. Jadi ke orang mana? Harta habis. Dagangannya sekarang sedikit. Hartanya diambil orang. Kayak orang mana? Nanti kalau Allah bilang lepas, tak. Anak yatim saya dicolong sama tamu RDAY.
tamu saya dicolong sama tamunya RDAY. Jadi tamu dicolong, yang nyolong tamu. Jadi tamu saya ngambil tamu-tamu RDAY di sini, mempengaruhin. Supir saya dicolong, yang ngajar anak yatim dicolong. Nggak satu. Terakhir puncaknya kemarin, ada kali 6 ustadz saya udah kabur. Pendamping semua anak yatim saya udah lebih dari 500. Kan yatim saya semua 2000. Tapi pasti ini udah seizin Allah. Dengan begini saya jadi makin dekat sama Allah. Dengan begini saya jadi makin solid sama Allah. Dengan begini saya jadi makin itu. Jadi Bapak jangan bilang istri saya marahin saya, istri saya nggak sejalan sama saya, istri saya ngomel-ngomel. Udah, itu namanya komen, itu namanya kepancing jengkel. Jadi sifat 18 Bapak belum lulus, Ibu sifat 18 belum lulus, Bapak sifat 18 belum lulus. Caranya apa biar lulus? Diplester mulutnya. Nah itu Pak, ini 20 hari 21 apa ya? Ya dari mulai masuk ya 2026 nyampe hari ini Pak. Sepatah kata pun enggak, ya saya jawab ya enggak, ladenin emosi ya enggak, mau ya istri ngomong ngalor ngidul udah saya anggap aja. Ya saya dibikin berusaha senyum enggak nih saya apa, coba sampai kapan kok enggak habis ya gitu Bu. Nah, makanya mau ke tempat ke Pak Haji iya, pakai nyari ilmu solusi, nyari pakai pendapat ilmu, gitu gimana. Pakai ilmu RDAY ya, bodoh gitu. amat. Pakai ilmu RDAY namanya ilmu bodoh amat. Lah iya. Bapak kan enggak, walaupun mulutnya diem tapi hatinya kan masih nggerutu. Ininya otaknya masih ingat kejadian dulu. Walaupun kata berapa Allah persen, ya memang Pak, ya namanya di apa nih omelin tiap hari, tiap ketemu, ya namanya manusia ya tetap ya berusaha ya bertahan. Kata Pak Haji kan ya belajar legowo, itu udah setiap hari saya pelajari legowo, nggak marah, nggak nanggapin. Bu, nyampe hari ini Bu, nggak pernah nyapa ke. Tapi Bapak nggak berusaha. Kalau saya Pak, kalau saya cepat cooling down, cepat normal lagi, karena saya pakai ilmu kearifan lokal Pak. Saya pakai ilmu kearifan lokal. Gimana ilmu kearifan lokal? Saya rendam alat kelamin saya, nih. Saya rendam, nih saya rendam alat kelamin saya. Airnya ini saya bikin, istri saya tuh hobinya makan apa? Hobinya dia pepes. Saya cemplungin buat mepes. Jadi istri saya makan pepes. Lamanya ke berapa hari Pak jalan depan itu? Nggak pakai hari, cuma sedetik. Karena kalau berhari-hari nanti jadinya pada bocor karatan. Oh, pada karatan tuh karena kelamaan. Sedetik aja cemplung. Saya sama suami ini sejalan kayaknya Pak Haji, cuman ya saya cerita sama Pak Haji, jalan. Makanya ini iri gini, Ibu kan masih bisa mendukung suami. Iya, saya mendukung suami. Bapak mesti action dulu Pak. Saya remas nih alat kelamin istri saya nih. Saya remas alat kelamin saya nih. Nah, istri saya lagi batuk-batuk. Saya pegang jidatnya. Badannya hangat mah. Iya, tadi itu kena gerimis. Padahal ini habis saya remas alat kelamin saya. Gitu ya. Begitu juga saya sama ibu saya remas buat salaman. Makanya sekarang saya udah nggak mau salaman lagi sama tamu. Nggak ada salaman, boleh keluar. Kok gitu Pak Haji? Ntar senjata makan tuan. Nggak ada. Keluar, nggak ada salaman. Nggak ada salaman, keluar. Kok tahu Pak Haji? Ya kan kita praktekin juga dong. Saya salaman sama kakak saya. Saya datang ke rumahnya, saya salaman sama kakak saya. Udah, saya bikin rendeman. Saya beli itu, apa namanya, ayam gulai. Air rendeman gulai saya campur ke ayam gulai. Ijabnya apa coba Ji?